saya Nisa Ashifa Ekawati dengan nomor induk mahasiswa 42500167776. Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai bagian dari uji kinerja. Praktik pembelajaran ini dilaksanakan di MI Darul Ahyar pada kelas 4 dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Adapun materi pembelajaran yang akan saya ajarkan adalah hak dan kewajiban peserta didik dan anggota keluarga. Demikian perkenalan saya. Atas perhatiannya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning my student. Good morning, my teacher. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka terlebih dahulu dengan membaca doa bersama yang akan dipimpin oleh Damar, ketua kelas kita. Ayo berdoa, dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Ayo anak-anak semuanya kita berdiri. Indonesia, bangsa
Hamizah, Aida Faranisa, Amada Fairuz, Ahmad Fahri Al-Farizi, Akila Kalista Putri, Biantara Cakrada Mario, Vina Izzatul Hikmah, Habibi Firdaus, Kairani Irawan, Hansa Hanisa, nggak ada, kemana, sakit ya? Latifah Tunisa, Muhammad Adil Iksan. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki materi yang akan dipelajari hari ini, Ibu mau mengulas kembali pembelajaran atau materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Siapa yang masih ingat apa pelajaran, apa materi yang diulas pada pertemuan sebelumnya? Siapa? Ya? Adel? Apa Adel? Norma dan aturan. Betul sekali. Norma dan aturan. Apa yang dimaksud dengan norma? Ayo acungkan tangan, siapa yang hafal? Betul sekali. Tadi apa? Norma adalah salah satu aturan yang tidak tertulis akan tetapi harus ditaati atau dipatuhi. Contohnya apa tadi? Mematuhi orang tua atau menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih tua. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini kita akan membahas materi tentang hak dan kewajiban peserta didik di lingkungan sekolah dan seorang anak di lingkungan keluarga atau anggota keluarga, ya, hak dan kewajiban peserta didik dan anggota keluarga. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar siswa dapat mengidentifikasi, memahami, dan melaksanakan hak serta kewajiban sekalian sebagai anggota keluarga, warga sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Dengan penuh bertanggung jawab, ciptakan lingkungan yang harmonis, adil, aman, serta menunjukkan sikap patriotisme dan cinta tanah air. Sebelum kita memasuki pembelajaran ini, Ibu mau menanyakan secara sekilas tentang hak dan kewajiban sebagai peserta didik dan anggota keluarga. Siapa yang tahu apa saja hak dan kewajiban seorang anak di sekolah? Ayo. Siapa yang mau angkat tangan? Siapa yang tahu? Apa, Ari? Mendapatkan kenyamanan, haknya mendapatkan kenyamanan di mana? Di sekolah. Terus kewajibannya apa kewajibannya? Piket kelas, betul sekali. Kalau pengen nyaman di lingkungan kelas berarti harus di piket. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, kita akan melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, Ibu akan mengelompokkan kalian semua dalam beberapa kelompok. Yang kedua, Ibu akan menampilkan video melalui laptop dan proyektor. Ketiga, kalian harus menyimak dengan tertib. Tidak boleh ada yang berisik pada saat video ditayangkan. Yang keempat, Ibu akan memberikan pertanyaan terkait dengan video tersebut. Kalian bisa menyimak dan sambil menulis. Kelima, Ibu akan mempersilahkan setiap kelompok untuk menyampaikan pendapat tentang video tersebut berdasarkan pertanyaan. Keenam, Ibu akan menjelaskan terkait hak dan kewajiban anak sebagai peserta didik dan anggota keluarga. Kemudian siswa membaca bacaan teks wacana ya yang ada di
videonya. Dan kalau bisa kalian mencatat bagian-bagian yang terpenting ya. Jadi ibu harap kalian tolong semuanya tenang. Tidak ada yang bercanda. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang hak dan kewajiban. Topik C mendapatkan hak dan melakukan kewajiban kelas 4 kelas D. Hai anak-anak hebat, selamat datang di petualangan kita kali ini. Hari ini kita akan jadi detektif cilik yang mencari tahu dua kata penting yaitu hak dan kewajiban. Sudah siap? Let's go! Nah, anak-anak hebat, coba bayangkan hak itu seperti hadiah yang seharusnya kita dapatkan. Kalau kewajiban itu seperti tugas yang harus kita lakukan. Nah, hebatnya itu seperti dua sisi mata uang, harus seimbang. Kita belum bisa dapat hak kita setelah kita melakukan kewajiban kita. Seperti ilustrasi gambar di samping, seorang anak melaksanakan kewajibannya dengan baik, yaitu membersihkan rumah. Kemudian gambar yang kedua, seorang anak mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan hadiah berupa permen. Apa sih itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya kita terima atau dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau kerjakan dengan merasa tanggung jawab. Anak-anak hebat, hak dan kewajiban itu ada di rumah, sekolah, dan masyarakat. Yuk kita bahas satu persatu. Hak anak di rumah. Yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Siapa yang sering disebut oleh orang tuanya? Itu adalah hak kalian loh. Yang kedua, seorang anak berhak mendapatkan makanan dan pakaian. Ketiga, seorang anak juga Apakah kalian bisa memahami tentang video yang sudah kita tayangkan ini? Paham? Paham ya? Baiklah. Kalau kalian memahami video yang sudah Ibu tayangkan, Ibu mau mengajukan pertanyaan tentang terkait video tersebut. Nanti kalau misalnya yang bisa, yang mau angkat tangan ya. Baiklah. Yang pertama, apa saja hak anak yang terdapat dalam video tersebut? Haknya apa saja? Ayo angkat tangan. Mendapatkan tempat tinggal. Berarti di lingkungannya di lingkungan mana? Rumah anggota keluarga. Lalu apa lagi? Oke, apa Rehan? Mendapatkan makanan dan pakaian. Mendapatkan makanan dan pakaian. Betul sekali. Ya, Damar? Tempat tinggal yang nyaman. Mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Siapa lagi? Oke, Nadila. Mendapatkan rasa kasih sayang dan perlindungan. Mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Betul sekali. Yang kedua, Ibu mau mengajukan pertanyaan lagi. Apa saja kewajiban anak yang terdapat dalam video tersebut? Ayo acungkan tangan. Ayo Abi, apa? Rajin beribadah. Ayo apa lagi? Siapa lagi ya, Dila? Rajin belajar. Lalu kewajiban anak yang terkait pada video tersebut apa lagi? Ayo, angkat tangan. Ya, Dila. Apa? Mematuhi perintah orang
Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Kalian sangat bagus, luar biasa, keren sekali, interaktif semuanya. Ibu sangat bangga dan sangat mengapresiasi semangat dan partisipasi kalian dalam pembelajaran hari ini. Anak-anak, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Hak dan kewajibannya itu apa saja tadi? Mematuhi aturan sekolah, lalu menghargai orang tua, menghormati orang tua. Nah, tadi menghargai orang tua, menghormati orang tua itu termasuk kewajiban atau hak? Kewajiban. Itu adalah kewajiban kita sebagai anak. Lalu apa yang didapat haknya ketika kalian menghargai, mematuhi orang tua? Mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Lalu coba sebutin oleh kalian tadi ada hak dan kewajiban. Hak kewajibannya itu di lingkungan mana saja? Rumah dan sekolah. Coba sebutin hak peserta didik di sekolah. Haknya apa? Haknya apa? Mendapatkan kelas yang bersih, berarti harus melaksanakan kewajibannya. Tiket kelas, betul sekali. Lalu hak dan kewajiban anggota keluarga apa saja? Coba sebutin. Menjaga nama baik keluarga. Nah, baiklah anak-anak, apa yang kalian rasakan setelah belajar tentang hak dan kewajiban sebagai peserta didik dan anggota keluarga? Sangat senang, seru, bahagia tidak? Bahagia. Apakah ada hal yang membingungkan? Ada? Tidak? Tidak berarti sudah paham ya? Karena kalian merasakan bahagia ketika kalian belajar tentang hak dan kewajiban peserta didik dan anggota keluarga. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang kerjasama di lingkunganku. Ibu harap kalian terus belajar dengan semangat karena belajar adalah kunci dari kesuksesan. Ibu senang bisa belajar bersama kalian ya. Ibu sangat senang bisa belajar bersama kalian hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua dan bisa menerapkannya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Terima kasih dan alhamdulillah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai.